Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Khalil Gibran. Dalam kehidupan dunia, setiap orang pasti punya ujian masing-masing dalam kehidupan mereka. Ada yang ujiannya di harta, ada yang ujiannya di orang tua, ada yang ujiannya di percintaan, ada yang ujiannya di karir, kesehatan, anak, saudara, dan sebagainya. Hartanya bagus, cuman orang tuanya agak toksik. Percintaannya bagus, tapi dalam karir sering ditolak dalam pekerjaan. Cerdas, tapi kesehatannya kurang mumpuni. Harta bagus, orang tua bagus, karir bagus, tapi anaknya susah diatur. Anaknya soleh dan soleha, orang tuanya baik, karirnya bagus, hartanya bagus, tapi kesehatan tidak memadai. Dunia akan terus seperti itu, tidak ada yang sempurna, semuanya perfect. Semuanya pasti ada kurang dan lebihnya. Dan di sini untuk kamu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tua sebagai ujian. Yuk, rapat sebentar. Pengen sharing ke kamu-kamu semua dari sudut pandang aku ketika orang tua kita toksik. Di video sebelumnya juga pernah aku bahas berbagai macam ciri-ciri orang tua toksik. Dan salah satunya adalah orang tua yang mendominasi, memaksakan kehendaknya, memaksakan pendapatnya agar kita lakukan dengan ancaman kalau tidak kita turuti. Ketika seseorang memiliki beda pendapat, selayaknya lah berkomunikasi dan juga berdiskusi. Tapi dalam hal ini, orang tua sudah gak bisa diajak lagi diskusi, gak bisa lagi diajak untuk komunikasi baik-baik. Semuanya seakan-akan tertutup oleh tembok dan penghalang. Apapun yang kita katakan, semuanya salah. Kamu tahu apa? Kamu anak kecil. Kamu mana bisa? Ketika kita pengen cari solusi, yang didapetin bukan solusi, tapi malah sebaliknya. Jadi down karena perkataan orang tua sendiri. Apakah kamu salah satunya? Misalkan kamu pengen menjadi ini dan pengen memulai sebuah bisnis atau belajar suatu hal. Kalau orang tua toksik, responnya seperti ini. Kamu mana bisa? Tanpa restu dari orang tua, kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Kamu anak durhaka yang gak mau dengerin kata orang tua. Oh, jadi ini balasan mengandung selama 9 bulan. Sekarang udah pintar cari duit sendiri. Makanya sok tahu. Kamu gak pernah tahu susahnya ibu mengandung seperti apa. Dan berbagai macam kata mutiara yang tajam lainnya. Kadang sedih sih. Kalau seharusnya dukungan dan juga energi kita dapetin dari orang tua, tapi justru sebaliknya. Ibaratnya kamu sedang tenggelam dan berusaha minta tolong, bukannya ditarik tapi malah ditenggelamin. It hurt.
really. Dan kadang orang tua kita sendiri yang gak percaya sama diri kita, sama kemampuan kita. Nah, dalam hal ini kasusnya ketika kita udah berusaha untuk komunikasi baik-baik tapi orang tuanya malah seperti ini ya. Kalau dalam hal ini ketika menyampaikan sesuatu dan kebetulan ditolak dengan jawaban seperti ini, kalau aku biasanya menuliskan dan mencari solusi kepada orang yang aku percaya, meminta masukan dari mereka baiknya gimana. Dan ini aku alami sendiri, that's why aku tahu responnya gimana-gimana ketika kita pengen menyampaikan sesuatu tapi dari orang tua sendiri nolak. It's okay to be sad, it's okay untuk kecewa dalam hal ini. Dan ketika kamu mengalaminya juga, gak apa-apa ketika kamu kecewa, gak apa-apa ketika kamu pengen marah. Itu emosi normal dan reaksi normal. Dan stop blaming yourself. Berhentilah menyalahkan diri kamu sendiri karena kita tidak bisa meminta dan memilih kita terlahir dari orang tua seperti apa dan siapa. Seperti halnya kita terlahir pengen jadi perempuan atau laki-laki, kita nggak bisa. Itu berada di luar kendali kita. Jadi ini bukan salahmu. Yang perlu kamu lakukan adalah berusaha sebagaimana kamu menjadi orang tua untuk diri kamu sendiri. Dan untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anakmu nanti. Jadi apa yang perlu dilakukan ketika ternyata orang tuanya toksik dan menilai kita durhaka ketika kita berusaha untuk menyampaikan pendapat kita dan mengkomunikasikannya? Nah, pastikan buatlah segala keputusan itu dari diri kamu sendiri. Seperti halnya puisi Aku Bukanlah Anakmu dari Khalil Gibran yang udah aku bacain tadi. Setiap anak berhak atas dirinya sendiri. Memang mereka terlahir dari orang tua, tapi anak adalah amanah yang perlu diarahkan, bukan dipaksakan untuk seperti mereka. Buatlah keputusan apapun karena diri kamu sendiri. Entah hasilnya nanti tidak sesuai ekspektasi, setidaknya kamu sendiri yang membuat keputusan, sehingga kamu tidak menyesal dan tidak menyalahkan siapapun dalam kehidupan kamu nanti. Karena penyesalan terbesar adalah penyesalan karena tidak melakukan apa yang kamu ingin lakukan. In case ini baik dan tidak merugikan siapapun. Dan untuk kamu yang merasa bahwa jadi kalau aku nanti gak mengikuti apa kata orang tua aku berarti gak berbakti dong sama orang tua. Teman-teman, aku dulu juga berpikiran seperti itu. Tapi sekarang setelah mendapat masukan dan juga sering sharing, jadi dapat insight baru bahwa berbakti itu bukan berarti menuruti apapun yang dikatakan orang tua kepada kita. Menuruti apapun permintaan mereka. Kalau berbakti definisinya seperti itu, misalkan orang tua kamu minta kamu untuk, mohon maaf, minum minuman keras, dan kamu tidak mengikuti apa kata orang tua, berarti kamu tidak berbakti. Kalau kamu mengikuti berarti kamu berbakti. Tidak, tergantung konteksnya gimana dan orang tuanya kayak gimana. Berbakti itu berarti berbuat baik, dengan berkomunikasi dengan baik, sopan santun, tidak berkata kasar kepada orang tua. Sekalipun kamu mendapatkan perkataan yang tidak enak, ya sudah, sabar. Dan curahkanlah semuanya kepada Allah. Kalau kamu gak kuat, kamu bisa cari orang yang kamu percaya selain orang tua kamu. Atau masih gak cukup juga, kamu mungkin butuh bantuan seorang ahli, profesional, psikolog untuk mengatasi segala luka yang kamu rasakan karena kesepian dan merasa tidak ada dukungan di keluarga dan merasa rumah bukan lagi seperti rumah misalnya. Hidup kamu adalah milik kamu sendiri. Kamu adalah pembuat keputusannya. Sekali lagi, berhenti menyalahkan diri kamu karena kamu tidak bisa milih terlahir dari siapa dan orang tua seperti apa. Kamulah yang tahu hal-hal apa yang kamu sukai dan bagaimana bahagiamu itu kamu yang tahu sendiri. Kamu berhak atas hidupmu dengan tetap berusaha untuk berbakti. Allah tahu kok. Dan ingat, berbakti bukan berarti menuruti semua apa yang orang tua katakan. Allah paham. Dan lagi, meskipun orang tua masih seperti itu,
Kita harus menerima bahwa kita tidak bisa memperjuangkan semuanya. Allah tahu kalau kamu sedang berusaha. Allah lihat, pasti. Jadi, untuk teman-teman yang kebetulan dipercaya Allah dengan orang tua sebagai ujian, kamu hebat, kamu kuat, and stop blaming yourself. Karena ini bukan salah kamu. Justru ini pelajaran berharga untuk kamu dan aku untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya. Karena anak bukanlah milik kita. Mereka punya kehidupan dan pemikiran sendiri. Kita sebagai orang tua diamanahkan oleh Allah untuk mengarahkan dan memberikan kasih sayang kepada mereka dan menjaga mereka. Mereka berhak atas hidup mereka sendiri dan mereka berhak untuk menentukan kebahagiaannya sendiri. Karena di akhirat nanti kita juga akan mempertanggungjawabkan itu. Jadi, semangat ya kamu. Kamu pasti bisa. Aku tahu ini sulit dan rasanya pasti berat. Tapi percayalah, Allah tidak akan salah memilih pundak. Semangat ya. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Kita sama-sama sedang belajar. Jadi yuk, saling mengingatkan. Terima kasih ya atas support teman-teman. Kalian adalah alasanku untuk membuat podcast dan juga konten-konten yang lain. Karena aku ingin kita menjadi baik bersama-sama. Sekali lagi terima kasih ya. See you in another podcast. Bersama aku Devi Puspita. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.